Halo, Tias dan teman-teman semua. Em, di kesempatan kali ini, Iren mau melakukan wawancara yang bertujuan untuk satu, pemenuhan tugas untuk jurnalistik 2 di semester 3 ini, dan yang kedua tuh ada topik ini tuh fenomena yang dekat dan berdampak banget gitu loh sama Iren sebagai mahasiswa sekarang, dan mungkin dari Teh Tias juga sebagai mahasiswa yang baru lulus tahun ini gitu. Jadi ya sebelumnya mungkin barangkali ada teman-teman yang belum kenal sama Eren juga dan siapa tahu Teh Tias lupa aku siapa. Ya perkenalkan lagi, nama saya Renata Zahra Putri Matindas, untuk akrabnya bisa dipanggil Iren. Dan ya terima kasih untuk Teh Tias sudah mau menjadi narasumber. Tapi barangkali boleh diperkenalkan dulu namanya siapa, terus asal kampusnya dari mana dan kesibukan sekarang lagi ngapain. Boleh Teh Tias. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Iren, halo teman-teman Iren dan semuanya. Kenalin aku Tias Ismi Fadilah, biasa dipanggil Tias. Aku lulusan dari Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Ambil prodinya waktu itu D3 Analis Kesehatan dan sekarang alhamdulillah udah lulus November kemarin dan saat ini lagi bekerja di Lab Penelitian Hewan ARIK di Unpad. Kayak gitu. Jadi staf laboratorium di sana. Salam kenal Teh Tias. Terima kasih banyak untuk perkenalannya gitu. eh Sebelum masuk ke pertanyaan yang bakal Iran tanya ini, kenapa sih kita wawancara hari ini gitu? Ya sebelumnya kan udah sempat Iran singgung di awal kalau fenomena ini tuh dekat dan berdampak bagi mahasiswa gitu ya. Cuman spesifiknya apa tuh? eh Iran di sini sekarang masih jadi mahasiswa, dan begitupun Teh Tias meskipun sudah lulus ya, tapi baru, dan kayaknya masih kebayang-bayang aja gitu kehidupan sebagai mahasiswa di kemarin-kemarinan ini. Dan sebagaimana yang kita tahu, ragam mahasiswa itu banyak ya Teh Tias. Ada yang dibilang aktif, ada yang nggak aktif, ambis, maaf banget kayak males-malesan mungkin, kuliahnya asal dateng gitu. Dan salah satu dari banyaknya itu ada perfeksionis gitu. Nah, karena sepengetahuan aku kemarin waktu Teh Tias kuliah, kan sering juga ya ngebagiin eh, produktivitasnya gitu keseharian mahasiswanya di sosial media, dan ada beberapanya yang aku tangkep tuh sebagai, oh kayaknya TTS tuh mengindikasikan seorang mahasiswa yang perfeksionis gitu. Ya, dan kabar mengejutkannya adalah waktu kemarin TTS lulus tuh dengan sematan lulusan terbaik satu gitu. Itu bangga banget sih Iran secara pribadi gitu ya, mau bawa-bawa itu terus. Maksudnya aku berpikir itu lahir dari perfeksionismenya Teh Tias gitu, salah satunya gitu. Dan ya berangkat dari situ melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang bakalan Irian tanyain ke Teh Tias gitu. Mungkin pertanyaan pertama sebelum lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lain, bener gak sih kalau Teh Tias itu mahasiswa atau seorang yang perfeksionis gitu? Oke, mungkin kalau orang-orang ya pasti menganggapnya kayak gitu ya. Tapi sebenarnya dari diri aku sendiri, kan perfeksionis itu lebih melekat dengan apa ya, hal-hal yang berbau kayak nilai, outputnya itu apa gitu. Tapi di sini aku tuh lebih ke perfeksionis yang di bagian apa ya, prosesnya gitu, usahanya. Gimana caranya aku buat eh, mengoptimalkan usaha aku sehingga harapannya nanti itu outputnya bisa sesuai dengan ekspektasi aku gitu, ya nilai bagus dan sebagainya. Tapi kalaupun kenyataannya ternyata si nilai itu tidak sesuai ekspektasi gitu, atau intinya di dalam prosesnya juga ada lika-likunya atau hal-hal yang di luar kendali aku, itu biasanya aku lebih ke relief gitu, maksudnya kayak ya udah gitu, yang penting usaha aku udah optimal, di diri aku udah optimal. Kalaupun ada hal-hal di luar kendali aku yang yang nggak bisa di aku kendalikan, ya udah itu berarti emang eh, di luar kendali aku, yang penting diri aku udah beres dengan usaha aku sendiri gitu, kayak gitu.
Ya, intinya kalau dilabeli perfeksionis, aku perfeksionis. Mungkin, tapi kan tingkatan perfeksionis tuh banyak ya, Teh. Ada yang mungkin masih tergolong ringan dan sampai ekstrim gitu. Tapi Teh Tias melihat dari tadi jawabannya biasanya perfeksionis tuh mengacu ke nilai atau output, sedangkan kalau Tias tuh melihatnya dari prosesnya, mengoptimalkan proses gitu. Jadi kayaknya itu Ya, tidak tergolong ke ekstrim, ya nggak sih? Karena kan tadi waktu nggak sesuai sama eh, ekspektasi pun ya udah gitu, itu di luar kendali. ya. Karena kalau ekstrimnya ya, ada juga beberapa orang yang aku temuin itu orangnya perfeksionis dan sampai ke menghalalkan segala cara untuk mendapatkan output yang diinginkan. Nah, kalau di aku sendiri, kalaupun misalkan ya aku perfeksionis, tapi kan ada kalanya aku malas, ada kalanya aku ngerasa kayak kayaknya nggak bisa ngelakuin hal yang optimal, entah karena kesehatan, entah karena banyak kesibukan di saat yang bersamaan. Jadi kan bisa jadi eh, misalkan aku mengorbankan satu tugas atau dua tugas sehingga si tugas itu nggak aku kerjakan secara optimal dan ya udah aku menerima konsekuensi ke depannya. Kalaupun misalkan si nilainya itu nggak sesuai dengan ekspektasi aku awalnya, tapi kan itu ya udah karena usaha aku pun nggak optimal, jadi ya udah gitu. Mau apapun yang nanti hasilnya kayak gimana itu yang harus aku terima kayak gitu. Tapi eh, kalau tadi dari Tetia sendiri udah mengiyakan gitu, kalau Tetia itu merupakan orang yang perfeksionis. Kalau boleh tahu sih Teh, eh, maksudnya kan segala sesuatu tuh ada latar belakangnya ya. Nah, sekiranya gitu, apa sih yang melatar belakangi keperfeksionisan seorang Tias gitu, baik itu dari faktor dalam diri sendiri atau sekitar gitu, boleh dijelasin Teh? Oke, sebenarnya alasan yang melatar belakangi sifat aku ini dari diri aku sendiri mungkin ya. Kayak yang tadi udah dijelasin, kalau segala sesuatu yang aku kerjakan atau yang diberikan kepada aku yang jadi tanggung jawab aku untuk aku kerjakan, itu aku punya prinsip untuk aku harus bisa mengerjakannya dengan optimal. Itu terlepas dari apapun hasilnya, yang penting usaha aku udah optimal. Nah, untuk eksternalnya itu karena latar belakang keluarga aku tuh eh, ya bukan dari keluarga dengan finansial yang orang-orang bisa bilang ini itu tuh bisa diambil bisa didapetin kayak gitu. Jadi dari sifat perfeksionis ini eh, aku tuh ingin mengubah kondisi keluarga khususnya itu secara segi finansial dan ya intinya utamanya juga meninggikan derajat keluarga gitu karena keluarga latar belakangnya bukan dari orang-orang yang mementingkan pendidikan gitu. Dan mau gimana pun juga pendidikan menjadi salah satu penunjang untuk mengubah suatu kondisi kayak gitu. Oke, jadi kalau boleh Iren rangkum tadi dari internalnya mungkin karena prinsip, yang keduanya karena untuk kepuasan diri sendiri juga mungkin ya Teh, yang tadi mengerjakan secara optimal gitu. Dan mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya Teh Tias. Eh, Hmm. Mungkin udah ada dijawab juga tadi di awal kalau perfeksionis itu biasanya lihat dari output, mau itu nilai atau ya pokoknya hasil gitu. Cuman kalau untuk Teh Tia sendiri tadi ada ngasih jawaban mengoptimalkan proses atau usaha, tapi ada gak sih di luar itu eh, indikasi lain yang menentukan kesempurnaan buat Teh Tias gitu? Indikasi lain yang menentukan kesempurnaan itu ketika apa yang kita ekspektasikan itu sesuai sama realitanya. Kayak misalkan ketika aku dikasih tanggung jawab buat nyelesain satu tugas gitu atau buat mengemban amanah di organisasi, ekspektasi awalnya atau komitmen awalnya adalah aku bisa menyelesaikan tugas atau amanah itu dengan baik dengan berbagai tanggung jawab di dalamnya. Nah, ketika aku bisa realitanya nanti pada akhir masanya, entah itu masa jabatan atau entah itu masa tugasnya berakhir, ketika ekspektasi aku bisa menyelesaikannya dengan baik, disitulah eh, kesempurnaan menurut aku gitu. Tapi balik lagi, sebenarnya mau gimana pun
aku nggak bisa mencapai titik kesempurnaan. Nah, karena ya itu ada banyak hal-hal di luar kendali aku. Jadi, eh, walaupun aku punya standar sempurna, tapi sebenarnya standar sempurnanya itu bisa jadi fleksibel gitu. Nggak melulu harus eh, A, B, C, D selesai kayak gitu. Nggak kayak gitu. Tadi ada bekerja dengan baik dengan tanggung jawab di dalamnya dan menyelesaikannya sampai selesai gitu. Jadi apakah perfeksionis juga nyambung ke pokoknya apa yang udah aku mulai harus aku beresin gitu. Harusnya sih dengan baik, tapi mau nggak baik pun selama aku menyelesaikan itu sampai beres ya itu sempurna gitu. Kalau menurut aku nggak kayak gitu juga sih sebenarnya, Ren. Tapi lebih ke menyelesaikan dengan baik dengan mengoptimalkan apapun yang aku punya gitu. Misalkan aku punya waktu banyak, waktu kosong banyak. Aku bisa mengoptimalkan waktu itu untuk mengerjakan tugas atau amanah atau tanggung jawabnya dengan baik kayak gitu. Bukan berarti ya udah yang penting beres, ya udah yang penting aku bisa nyelesain aja. Bukan kayak gitu. Kalau kayak gitu kan lebih ke kualitasnya itu diragukan ya, atau ya udah mau nilainya A B C kayak gitu juga ya nggak peduli, yang penting beres, nggak kayak gitu juga. Tapi gimana caranya kita tetap mengusahakan untuk mengoptimalkan entah itu potensi, waktu, pikiran, fokus kita untuk menyelesaikannya, tapi juga berserah diri pada hasilnya nanti gitu. Bukan berarti nanti kita usaha udah mati-matian dan sebagainya, ketika hasilnya itu nggak sesuai dengan yang kita ekspektasikan, terus kita marah, terus kita lupa bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita kayak gitu. Iya, tapi sebelumnya emang sempurnanya di segala aspeknya dulu ya Teh ya. Nggak dengan, oh yang penting ini, yang penting itu gitu. Oke, dan balik lagi nih ke waktu-waktu Teh Tias masih kuliah gitu kan sebagai mahasiswa diharuskan mengemban banyak tugas gitu ya Teh. Dari mata kuliah satu dan mata kuliah lain, terus belum lagi dengan deadline yang ada yang ngasihnya banyak waktu, ada yang ngasihnya mepet, baru dikasih malam, udah harus dikumpulin hari ini besoknya gitu kan. Nah, gimana sih cara Teh Tia sebagai seorang perfeksionis gitu mengatur perencanaan atau pengerjaan tugas-tugas yang seperti itu gitu? Sebenarnya kalau ada tugas-tugas yang deadline-nya itu mepet, dan ini aku baru temuin teknik ini tuh waktu kuliah, namanya teknik Pomodoro, dimana kita ngerjain ke tugas secara fokus selama waktu tertentu dengan ada istirahatnya juga. Jadi bukan kita ngerjain nonstop gitu sampai si tugasnya selesai. Nah, biasanya aku pakai interval waktu yang 25 sama 5. Di mana 25 menit itu aku berusaha untuk fokus dan nggak ke distract sama hal-hal yang lain. Dan biasanya itu aku HP di DND biar nggak lihat notif masuk, di mana itu beneran bisa ke distract kan dari situ. Dan aku biasanya sambil dengerin musik-musik yang tanpa ada liriknya gitu, kayak background musik, misalkan entah itu orang yang lagi belajar di kafe kayak gitu-gitu. Karena di aku sendiri biasanya kalau ngerjain tugas sambil dengerin lagu yang ada liriknya, itu malah jadinya ke distract gitu, malah jadinya nggak fokus walaupun kita udah pakai interval waktu 25 5 udah nggak buka HP, tapi karena ada lirik lagu dan sebagainya, jadinya apa ya, otak kita kayak kebagi dua gitu loh. Jadi kayak yang sebelah ngerjain tugas, yang sebelah ke lagu, apalagi kalau misalkan lagu-lagunya yang lagi relate sama kondisi kita saat itu gitu, malah jadi kebanyakan nyanyi-nyanyi, tugasnya malah nggak dikerjain kayak gitu. Kayak gitu sih, Ren. Biasanya pakai alunan musik piano atau lagu Arab yang aku nggak ngerti liriknya gitu, kayak nasyid Arab kayak gitu yang nggak ngerti ada liriknya. Kalau ngerti soalnya ikut nyanyi gitu ya. Tugasnya nggak kelar-kelar, nanti malah jadi konser. Iya betul betul. Tapi teknik Pomodoro itu jadi emang banyak dipakai kayaknya ya Teh sama eh, banyak orang juga dan itu ternyata works di Teh Tias gitu. Masuk ke pertanyaan berikutnya, eh, secara mahasiswa tuh kan banyak temennya gitu ya Teh. Tugas pun nggak selalu tugas individu gitu. Kita kerjain tugas yang bareng-bareng sama orang lain juga. Sedangkan tadi mahasiswa tuh beragam.
Ada yang mungkin sama standar ngapa-ngapainnya sama Teh Tias, jadi klop gitu. Atau ada kalanya juga kita ketemu sama orang yang susah diajak komunikasi, ngerjainnya tidak optimal, dan pokoknya berbanding terbalik gitu sama apa yang kita atau khususnya Teh Tias kerjain di tugas kelompok gitu. Nah, semisal dihadapkan sama orang yang kayak gitu, Teteh, gimana sih perasaan Teteh pribadi dan apakah ada memunculkan ngapa-ngapain yang lain gitu gara-gara itu? Jadi ada pekerjaan tambahan lah yang Tetias kerjain atau gimana gitu? Oke, ini konteksnya kan tugas kelompok ya. Ya, tadi karena orang-orang tuh macam-macam, biasanya di awal pembagian kelompok itu aku ngajak teman kelompok untuk mengambil bagiannya masing-masing. Jadi aku bagi dulu ke beberapa bagian, terus aku bebasin gitu. Mereka mau ambil bagian mana, dan aku ambil bagian yang sisanya, sisa dari yang udah dipilih sama orang-orang. Nah, nanti biasanya dikumpulin di grup hasil dari masing-masing untuk kemudian aku satuin jadi file dan dirapiin si filenya. Tapi kalau kasusnya itu aku ketemu sama orang-orang yang nggak mengerjakan atau mengerjakannya dengan asal-asalan, kayak misalkan nggak sesuai konteks yang ditugasin, nggak nyambung gitu, atau kopas tanpa parafrase, bener literally kopas dari Google, atau misalkan yang bagian yang dia kerjain itu nggak rapi, terutamanya kalau misalkan bikin PowerPoint buat presentasi, itu biasanya aku akan langsung ubah dan ngerapiin bagian orang tersebut waktu aku compile, waktu aku satuin filenya, dan ngasih tahu di akhirnya itu aku ngasih tahu dan ngasih penjelasan tentang perubahan yang aku lakukan sehingga orang itu bisa mempresentasikannya. Ini kalau di presentasi ya, bisa mempresentasikannya dengan baik. Jadi enggak yang kosong banget gitu karena aku ubah jadi nanggung waktu presentasinya, enggak, tapi aku kasih tahu lagi sebelum presentasinya, tahu ya, Hamin satu sebelum presentasi gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada kondisi di mana aku satu kelompok nih sama orang-orang yang benar-benar acuh sama tugas kelompoknya itu, karena di kampus aku sendiri itu tugas individunya udah banyak banget, kayak tiap hari itu ada tugas individu. Nah, biasanya aku akan langsung ambil alih untuk ngerjain semua bagian itu dan tinggal ngebagiin bagian orang-orang kalau misalkan itu presentasi. Ekstrimnya kayak gitu ya. Kalau misalkan ternyata ada di satu kelompok yang beneran orang-orangnya tuh acuh banget dan nggak bisa aku andalin. Ya, pada akhirnya aku jadi ada tugas tambahan. Yang mana sebenarnya di akhir itu nilai kita pasti sama gitu. Tapi aku nggak mau karena nggak ada orang yang care sama tugas ini, sekalipun aku pun punya tugas individu sendiri juga, jadinya semuanya hancur gitu, termasuk nilai aku juga hancur gitu. Dan jadi entah itu kena marah dosen lah, apalah gitu, apalagi presentasi kan di depan orang lain ya, di depan banyak orang gitu. Aku nggak mau sampai kelompok aku ini jadi kelompok yang apa ya, misalnya hancur gitu gara-gara orang-orangnya pada nggak ada satupun yang peduli sama si tugasnya, kayak gitu sih, Ren. Oke, tadi itu ada beberapa poin yang dijelasin tuh relate juga sama aku. Sama gitu, Iren juga melakukan hal yang sama. Cuman tadi terlepas dari orang di kelompoknya tuh pada bisa diajak kerja sama atau enggak, ujung-ujungnya yang nyusun atau ngerapiin tuh Teh Tias gitu. Itu tuh, ntar kan yang mau jadi pertanyaannya tuh itu kalau Teh Tias jadi ketua dari kelompok itu kah atau ya udah secara inisiatif sendiri aja biarinlah aku aja yang nyusun gitu. Karena itu tadi si perfeksionis itu nyambung ke situ juga nggak? Bi- Biasanya kalau di tugas kelompok memang udah menunjuk aku gitu orang-orangnya buat jadi ketua, kecuali kalau memang dari dosennya itu udah ada yang ketuanya siapa gitu. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan si ketuanya juga nggak bisa mengarahkan, atau arahnya itu si ketuanya malah termasuk orang yang acuh, ya mau nggak mau jadinya diambil alih gitu. Oke, dan ya ternyata tadi ada ekstrimnya juga ya sampai mengerjakan seluruh bagiannya. Itu aku
Kayaknya sama sih, Ren juga ada kemungkinan kayak gitu, cuman ya balik lagi ke kebersediaan aku juga. Tapi tadi disebutin kalau nggak mau kelompoknya jelek, semisal presentasi gitu teh. Itu Ya, eh, mungkin ada nyambungnya juga nggak sih sama kan kalau tugas kelompok gitu, ada nilai Teh Tias juga di sana. Masa orang-orangnya jelek? Maksudnya nggak mau jadi jelek karena itu bukan tugas individu gitu. Ada nilai aku juga tuh di situ gitu. Jadi ya pengerjaannya mau nggak mau, masa nggak bagus sih gitu? Ya nggak sih? ya, ya, ada kayak gitunya juga sih. Karena emang mau gimana pun kan, ya tugas kelompok ada nilai aku dan ada nilai orang-orang juga ya. Dan aku nggak mau karena orang-orang yang acuh, terus akunya ikut nggak acuh, dan aku nggak mengoptimalkan diri aku sendiri. Ya, pada saat itulah aku mengoptimalkan ngebus diri sendiri banget, banget, banget. Betul, betul. Supaya aku bisa menyelesaikan tugas itu. Betul, betul. Tapi ya ada sisi, jadi lebih capek juga pasti sih ya teh kalau kayak Ya, gitu. Tapi ya demi kesempurnaan itu tadi mungkin ngaruh juga ke situ. Oke, boleh ke pertanyaan berikutnya mungkin teh kesulitan, maksudnya sama bekerja sama orang lain gitu ya tadi di kelompok misalkan. Ada nggak sih nge-trigger untuk marah-marah? Kan pasti kesel dong. Terus pingin ngasih tahu atau ini kenapa sih ngerjainnya kayak gini 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 gitu. Gimana? ya pasti ada sih sebenarnya. Ada kalanya aku kayak marah-marah. Kenapa sih orang-orang tuh nggak apa ya, nggak care gitu. Padahal kan ini buat mereka-mereka juga gitu. Padahal kan ini buat nilai bersama, bukan nilai aku doang gitu. Tapi gimana ya? Tugasnya nggak akan beres kalau cuma marah-marah. Dan marah-marah pun nggak bikin orang tiba-tiba berubah gitu. Malah ada orang yang kalau dimarahin malah jadi makin acuh, makin nggak care gitu sama si tugasnya. Dan mau nggak mau, kalaupun udah aku marah-marah dan nggak ada yang berubah, ya udah, mau gimana lagi, akhirnya kan tugas tetap harus diselesaikan gitu. Jadi ya udah, aku kerjain gitu, kayak gitu, ya walaupun sambil marah-marah dan misuh-misuh, karena manusiawi nggak sih. Betul, betul. Iren juga pasti gitu sih. Maksudnya orang yang nggak perfeksionis pun kalau ketemu orang kayak gitu pasti marah-marah gak sih gitu. Oke, mungkin langsung teh ke pertanyaan berikutnya. Kayak tadi kan banyak ya diceritain, tapi bisa disebutin nggak sih teh apa aja hal positif sama negatifnya yang didapetin gitu dari sifat perfeksionisme ini gitu. Positifnya itu ketika aku eh, beneran sungguh-sungguh gitu ngelakuin sesuatu supaya perfect, itu aku bisa tahu betul apa yang aku kerjain, apa yang aku pengen sebagai outputnya, dan apa tujuan dari hal-hal yang aku kerjain saat ini gitu. Jadi bukan bukan orang bukan yang apa ya, kayak ya udah ngerjain ngerjain aja, selesain selesain aja. Tapi aku tahu alasan aku ngerjain itu apa. Aku tahu apa yang aku kerjain dan aku tahu kedepannya bakal kayak gimana. Termasuk aku juga bisa ngedapetin karena apa ya? Karena aku ngerjainnya dengan sungguh-sungguh, otomatis aku bakalan kayak nyari dari banyak 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 referensi gitu. Nyari dari banyak, nggak cuma dari satu web atau gimana gitu, supaya hasilnya itu lebih gimana ya, kredibel. Nah, dari situ aku jadi punya banyak, istilahnya apa ya, kayak skill gitu. Dikala orang-orang tuh pada nggak tahu cara ini, aku tahu. Nah, kayak cara ngerjain Excel, rumusnya kayak gimana. A- Aku pengen ngerjainnya dengan cepat, jadi aku cari tahu gimana caranya. Dan akhirnya aku bisa pakai Excel, pakai Canva kayak gimana. Jadi aku punya skill-skill tambahan gitu dibandingkan orang-orang yang cuman ya udah ngerjain secara standarnya orang-orang biasa aja, dan ya udah yang penting selesai gitu. Dan pada akhirnya banyak orang yang jadi percaya dengan hasil kerjaan aku.
Dan alhamdulillah walaupun waktu itu aku masih kuliah, tapi aku juga bisa dapetin apa ya, uang lah dari hasil kerjaan yang di samping kuliah gitu, dimana aku bisa menyelesaikannya itu dengan baik kayak gitu. Jadi jadi apa ya, jadi orang-orang tuh ada kepercayaan ke aku gitu, karena oh Tias mah ngerjainnya bagus gitu, ngerjainnya kayak baik gitu, sesuai sama apa yang orang lain pengen. Jadi ya ada job-job masuk lah kayak gitu. Untuk sisi negatifnya, tadi kan aku selalu dinilai bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik, dengan sesuai ekspektasi orang-orang. Jadinya aku selalu andalkan, sampai pernah di fase apa ya, people pleaser gitu, selalu siap kapanpun ketika dibutuhkan, entah itu oleh teman, entah itu oleh dosen, entah itu oleh sivitas akademik yang lain gitu. Jadinya kan apa ya, jadi banyak beban yang harus aku beresin gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak kayak gitu. Jadi tahu batasan mana aku sanggupnya sampai mana, mana aku nggak sanggupnya gitu. Jadi bisa menolak untuk ngerjain sesuatu yang nggak sesuai sama kesanggupan aku. Dan negatifnya yang lain itu, aku sering ngerasa nggak nyaman ketika orang-orang tuh nganggep apa-apa yang aku dapetin saat ini itu jalannya selalu mudah. Padahal di balik itu tuh ada banyak yang aku korbankan dengan sifat aku yang perfeksionis kayak gini gitu. Terutama hal-hal yang sifatnya hiburan. Ketika mahasiswa teman-teman lain itu pada lebih banyak main, lebih banyak apa ya, ngabisin waktu kayak di kosan teman, ngobrol, chit-chat dan sebagainya. Tapi di saat itu aku harus fokus sama apa yang aku kerjain, karena aku ada tujuan yang lain gitu. Jadinya cenderung aku lebih banyak sendirinya gitu. Atau ya circle pertemanan aku eh, kecil gitu, karena aku nggak banyak sosialisasi sama orang-orang yang enggak apa ya, sama orang-orang yang Nggak sama gitu mungkin teh standarnya. ya, kayak gitu. Kayak mungkin iya jadi lelah secara fisik dan mental juga gitu ya teh. Pasti Ya ngaruh benar. gitu. Ya. Baiklah, ya mungkin Teh Tias untuk pertanyaan selanjutnya dan mungkin terakhir nih, eh, sifat perfeksionis kamu ini tuh kamu harap bisa bahwa kamu memberhasilkan apa lagi setelah yang sebelumnya sudah dicapai gitu. Oke, harapannya tentu kan habis kuliah itu sekarang di fase kerja ya. Harapannya perfeksionis ini bisa apa ya, membantu aku untuk menjadikan diri aku yang bisa mengerjakan tugas-tugas di pekerjaan dengan baik. Juga harapannya itu eh, dari pekerjaan ini, entah itu aku bertahan di pekerjaan ini dalam beberapa tahun, atau entah itu nanti ada promosi atau pindah ke tempat lain yang lebih baik, harapan pada akhirnya adalah tadi ada di alasan eksternal, di mana aku ini ingin semoga apa yang aku kerjakan saat ini tuh eh, bisa menjadikan atau mendekatkan aku kepada kesempatan-kesempatan besar yang mampu mengubah kondisi keluarga aku, terutama secara finansialnya, dan bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang-orang gitu. Jadi bukan hanya perfeksionis untuk diri sendiri, tapi perfeksionis ini bisa bermanfaat juga buat orang-orang yang membutuhkan apa ya, potensi aku gitu, kayak gitu. Dan deg-degan banget dengerinnya waktu ternyata harapannya emang bukan cuman buat diri sendiri aja gitu ya Teh Tias. Betulan semoga ada efek baiknya juga ke orang-orang di luar kita sendiri gitu. Terus satu pertanyaan yang mau aku tanyakan lagi terakhir adalah eh maksudnya kan dengan seorang perfeksionisnya Teh Tias gitu ya, meskipun tadi membawa marah-marah, capek segala macam gitu, tapi kan banyak juga ya hal positif yang didapatkannya gitu. Nah, kalau menurut Teh Tias sendiri,
perlu gak sih mahasiswa untuk perfeksionis gitu? Kan balik lagi ya ke sifat tiap orang dan kondisi tiap orang itu beda-beda gitu. Nggak bisa pukul rata semuanya harus mengerjakan secara perfect. Yang penting yaitu semua orang harapannya bisa mengerjakan apapun yang dikasih ke dia itu bisa secara optimal gitu, bukan cuma asal-asalan. Bukan berarti harus selalu orientasinya itu pada outputnya kayak gimana, tapi gimana cara kamu menyelesaikannya, bukan gimana cara kamu mendapatkan outputnya. Kalau gimana cara kamu mendapatkan outputnya, ya bakalan banyak mahasiswa-mahasiswa yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan output tersebut. Tapi gimana cara kamu eh, menyelesaikannya untuk mendapatkan output itu bakalan lebih ke walaupun kamu nggak mendapatkan outputnya, tapi kamu pasti ada hal-hal yang bisa didapetin sama kamu di proses yang awalnya kamu pengen dapetin outputnya itu gitu. Jadi kan ada bonusnya ya, bukan cuma dapetin outputnya, tapi ada skill-skill atau pelajaran hidup atau apa kayak dalam prosesnya kayak gitu. Bukan eh, berarti intinya sebenarnya perlu perfeksionis, tapi dalam kadar yang bukan eh, jadinya negatif gitu. Tapi perfeksionis yang tahu kadar kamu sanggupnya sampai segimana dan perfeksionis yang bukan cuman orientasinya ke output, tapi lebih ke bagaimana perjalanan kamu mendapatkan output itu gitu. Kayak gitu. Oke, Itu deh. oke, oke, oke. Jadi emang maksudnya sebagai mahasiswa juga nggak harus selalu berprestasi mungkin ya Teh. Cuman eh, ya itulah mengoptimalkan ngapa-ngapainnya di kuliah, melakukan sebaik mungkin sesuai sama kesanggupan diri sendiri juga gitu. Mungkin segitu aja sih Teh ya. Tadi beberapa pertanyaan dari awal sampai akhir sudah aku tanyakan. Terima kasih banyak buat jawaban yang ternyata seru untuk didengar dan jujur banget Erin jadi keboost gitu loh, semangat aku naik gitu setelah ngobrol dan ini serius 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 ngobrol dan dapat dengar jawaban-jawaban dari Teh Tias gitu. eh Ya sekali lagi Teh Tias ini tuh salah satu contoh mahasiswa yang berhasil dengan keperfeksionisannya gitu ya. Eh, Semoga bisa mematahkan eh, kata-kata di luar sana yang bilang perfeksionis itu buruk lah, perfeksionis itu ini itu. Cuman di balik itu semua ya ada hal baik yang didapatkan dari situ gitu. Ya mungkin barangkali segitu aja Teh Tias kalau dari aku. Eh, Siapa tahu ada yang mau disampaikan dari Teh Tias buat teman-teman semua mungkin. Barangkali ada, boleh. Khususnya buat mahasiswa yang sekarang lagi berjuang buat dapetin gelarnya, semangat buat mengerjakan dan menikmati setiap prosesnya gitu. Aku tahu itu semua nggak semua manis dan lebih banyak pahitnya mungkin ya, tapi percaya pada proses itu bakalan nganterin kamu ke tujuan kamu gitu dengan cara yang baik juga gitu, bukan dengan yang menghalalkan segala cara. Intinya semangat dan harus tahu kadar kesanggupan tadi. Jangan terlalu push diri sendiri karena gimana pun juga terlalu menekan diri sendiri itu bakalan nggak baik ke depannya. Kayak gitu. Semangat semuanya. Wah, semuanya, semuanya. Ya itu kayaknya pesan untuk aku sendiri juga sih, untuk jangan menekan terlalu, Tadi banget. jangan menekan terlalu banyak gitu ke diri sendiri karena ya begitulah. Jadi ya sekali lagi terima kasih banyak Tetias untuk waktunya, udah menyempatkan mau diwawancara sama aku. Semoga di lain kesempatan ada topik lain yang bersedia untuk jadi narasumbernya lagi gitu. Ya dan terima kasih juga buat teman-teman. Mungkin setelah ini Tetias tuh narasumber ke satu yang Iren wawancara dan nantikan narasumber selanjutnya dari dan mungkin ya diakhiri di sini aja. Terima kasih lagi. Beribu-ribu terima kasih aku sampaikan untuk Tetias dan segitu aja. Terima kasih banyak Tetias. Terima kasih juga. Bye. Bye-bye.